Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 8. Hotel Edison, Chicago, Amerika Serikat. Lucas dan Bella memakan sosis panggang barbecue yang mereka pesan di depan TV sambil menonton. Tiba-tiba seorang bodyguardnya masuk ke dalam kamar mereka, membuat Lucas menatap sang bodyguard tajam. "Maaf sir, tuan menelpon," ucap bodyguardnya sambil menyodorkan smartphone. Lucas tersedak. Bella langsung memberinya minum dan langsung diminum oleh Lucas. "Tunggu di sini," ucap Lucas kepada Bella, sedangkan Bella hanya menganggukkan kepalanya patuh. Lucas berjalan menghampiri bodyguardnya dan mengambil smartphone-nya sambil keluar dari kamar. "Halo Lucas," suara serak Diego menyapa telinga Lucas. Balas Lucas dingin. "Kau di mana?" tanya Diego. "Aku di hotel," jawab Lucas sambil membenarkan rambutnya. "Dengan siapa?" tanya Diego penasaran. "Temanku, ada yang ingin kau sampaikan, Dedi," ucap Lucas langsung ke inti. "Aku sudah menghubungimu beberapa kali. Kenapa kau tidak angkat?" Suara Diego terdengar sedikit kesal. "Ponselku jatuh, Det," bohong Lucas. Lucas, tadi Cat datang ke kantorku," ucap Diego serius. Balas Lucas dingin. "Dia memohon kepadaku untuk membujukmu segera menikahinya, Lucas." "Aku tidak mencintainya, Det," ucap Lucas penuh penekanan. "Kumohon Lucas, ayahnya merupakan sahabatku. Mohon Diego." "Aku tidak peduli, aku tutup," ucap Lucas tidak peduli. Sambungan telepon terputus. Lucas memberikan smartphone kepada bodyguardnya. "Jangan beritahu siapapun aku di sini," Lucas memperingati kedua bodyguardnya. "Baik, sir." "Dan mengenai Bella, jangan ada satu orang pun yang tahu tentangnya," ucap Lucas. "Dan jika tuan menelpon lagi, jangan mengangkatnya. Kalian mengerti?" lanjut Lucas. "Baik, sir." Kedua bodyguardnya mengangguk. Lucas masuk kembali ke dalam kamar. Bella melihat Lucas sekilas, lalu melanjutkan acara memakan sosis lagi. Lucas kembali duduk di samping Bella. Bella menatap Lucas dengan serius. "Siapa tuan yang mereka maksud?" tanya Bella. "Ayahku," jawab Lucas cepat sambil memakan sosisnya. "Siapa nama ayahmu?" tanya Bella penasaran. Lucas berhenti mengunyah lalu menatap Bella serius. "Bella, apa kau mencintaiku?" tanya Lucas tiba-tiba. Bella yang sedang minum berhenti seketika dan menatap Lucas. "Kenapa kau bertanya itu terus?" ucap Bella kesal. "Ayolah baby, aku ingin tahu." Lucas mengerang kesal. "Kau gila? Sudah kukatakan kita baru berjumpa semalam." Bella memilih mengabaikan Lucas dan memakan kembali sosisnya. "Lalu, aku langsung mencintaimu saat pandangan pertama," ucap Lucas. "Tapi sayangnya aku tidak," ucap Bella cepat menatap Lucas. "Kenapa? Apa ada orang yang kau cintai?" tanya Lucas dengan raut wajah sedih. Bella terdiam mendengar pertanyaan Lucas. "Kau menunggu orang tersebut?" tanya Lucas sepertinya tahu sesuatu. Tak tahan, Bella menatap tajam Lucas. "Apa yang kau bicarakan?" Bella membentak Lucas. "Aku hanya bertanya, baby," jawab Lucas santai, tak peduli dengan emosi yang sudah mengelilingi Bella. Bella langsung memakan kembali makanannya dengan kesal.
Lukas hanya menatapnya. Bella belum mencintainya. Ia tahu Bella menunggu seseorang di masa lalunya. Beberapa data Bella sudah ia baca tadi pagi ketika di sekolah. Lukas bangkit dan berjalan menuju kasur. Kepalanya pusing setelah menerima telepon dari dedinya dan Bella yang masih belum mencintainya. Lukas membaringkan badannya dan langsung menutup matanya tertidur. Bella masih belum sadar Lukas yang sudah meninggalkannya. Ia masih memikirkan kata-kata Lukas yang sepertinya mengetahui tentang dirinya lebih dalam. Tak beberapa lama setelah Lukas tertidur, Bella tampak berjalan sambil memegang dinding untuk sampai ke kasur. Ia tidak sadar Lukas sudah tertidur di kasur. Bella mencoba berjalan walaupun sedikit tertatih. Helaan nafas lega dikeluarkan Bella. Akhirnya Bella sampai dan mendudukkan dirinya di sebelah Lukas yang tertidur. Bella melihat tangan Lukas tertutupi perban karena ulahnya menggigit Lukas. Perasaan bersalah menyelimuti hatinya. Namun siapa yang tidak marah jika mahkotanya dalam semalam diambil oleh anak sekolah yang bandal seperti Lukas? Bella melihat wajah Lukas yang walaupun tertidur tapi tetap tampan. Namun ketika Lukas terbangun, wajah tampannya ini menjadi wajah om-om yang suka menggoda Bella. Lukas seperti bayi yang berwujud dewasa, hidung yang mancung dan bibir yang tipisnya. Entah dorongan dari mana, Bella tanpa sadar mengelus bibir Lukas dan mendekatkan bibirnya di bibir Lukas. Lukas membuka matanya, merasakan sesuatu yang lembut menyentuh bibirnya. Ternyata Bella sedang menggodanya. Lukas menekan kepala Bella untuk memperdalam ciuman. Bella melototkan matanya dan melihat Lukas yang sudah membuka matanya. Namun ia kemudian merasakan lidah Lukas di dalam mulutnya. Bella menutup matanya dan mengikuti permainan Lukas. Ia sepertinya hanyut dalam permainan lihe Lukas sampai Lukas melepaskan panggutannya. "Kau ingin bermain, baby?" ucap Lukas dengan suara serak dan mata yang berkedip nakal. "Tidak," teriak Bella langsung menjauhkan dirinya. "Lalu kenapa kau menciumku di saat aku tidur? Pengecut sekali." Lukas mendengus kesal sambil membenarkan rambutnya. "Aku hanya melihat wajahmu," ucap Bella tanpa sadar lalu menutup mulutnya karena mengeluarkan pujian yang membuat Lukas tersenyum menggoda. "Aku tahu wajahku tampan, baby, tapi setidaknya biarkan suamimu ini tidur. Apa kau kangen dengan wajah ini?" Lukas melihat Bella sambil tersenyum manis. "Aku sudah biasa melihat wajah yang lebih tampan darimu," ucap Bella membela diri. "Lalu kenapa kau tadi bilang ingin melihat wajahku?" ucap Lukas dengan seringnya bibirnya. Bella terdiam menunduk menyembunyikan wajahnya sambil meruntuki kebodohannya. "Oh, ayolah jujur saja kepadaku mengenai perasaanmu kepadaku, baby," ucap Lukas gemas melihat tingkah Bella. "Perasaan apa?" tanya Bella polos. "Kau menyukaiku kan?" Bella terdiam. Sebenarnya ia merasa nyaman berada di dekat Lukas. Namun ia tidak tahu perasaan ini disebut cinta atau sekedar nyaman saja. Karena mereka baru saja bertemu. Lukas menyadari keterdiaman Bella yang tampak berpikir. "Tidak," jawab Bella. Lukas bangkit dari kasur. Lalu dengan menghentakkan kakinya, Lukas masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintunya keras, membuat Bella sedikit kaget. Bella terdiam, tidak mengerti harus bertindak apa. "Sebenarnya, apa aku sudah mulai menyukainya?" tanya Bella kepada dirinya sendiri.